Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian tetap sehat ya. Untuk tutorial yang mau saya berikan kali ini adalah tutorial software MakerBot Desktop, yang dimana software slicing bagi pengguna mesin 3D printer MakerBot. Salah satunya untuk tipe mesin Replicator 2. MakerBot Desktop adalah software penyempurna dari software slicing MakerBot sebelumnya, yaitu Makerware. Software MakerBot Desktop ini bisa kalian download di website resminya secara gratis. Linknya ada di kolom deskripsi video ini ya. Oke, langsung saja kita mulai dengan membuka software MakerBot Desktop. MakerBot Desktop yang saya gunakan sekarang adalah MakerBot Desktop versi terakhir tahun 2015, yaitu versi 3.10. Klik Prepare, dan seperti inilah interface-nya. Pertama, kita harus tentukan mesin apa yang mau kita gunakan. Kali ini saya akan menggunakan MakerBot Replicator 2, maka saya harus menentukan terlebih dahulu. Klik Device, kemudian pilih Select Type of Device, dan pilih mesin yang mau kita gunakan, contohnya MakerBot Replicator 2. Dan di sini ada keterangan mesin apa yang sudah ditentukan. Apabila tidak sesuai, maka kalian mesti ubah seperti langkah yang saya jelaskan tadi. Kemudian siapkan file STL yang sudah didesain dari software 3D design sebelumnya, seperti dari SketchUp, 3ds Max, Blender, Cinema 4D, SolidWorks, atau yang lainnya. Lalu masukkan file STL dengan mengklik Add File. Cari dan pilih file STL-nya, kemudian klik Open. Dan perhatikanlah, apabila objek 3D model terlihat berwarna abu-abu gelap, itu ditandai adanya kesalahan pada desain yang dibuat oleh software 3D design sebelumnya. Warna yang gelap tersebut disebabkan oleh permukaan objek yang terbalik, yang biasa disebut dengan istilah flip atau mirror. Istilah itu tergantung software yang digunakan karena memiliki penamaan tools yang berbeda-beda. Maka perbaikilah pada software 3D design yang kalian gunakan sebelumnya, dan ekspor kembali dengan format yang sama, yaitu STL. Tapi ada nih software alternatif untuk solusi yang bisa saya rekomendasikan buat kalian. Pada tahap ini biasanya saya menggunakan software lain untuk memperbaiki 3D model yang rusak, dengan menggunakan 3D Builder yang disediakan oleh Microsoft pada OS Windows 10 yang terupdate. Buka software 3D Builder, pilih adegan baru atau New Scene. Kemudian drag and drop file STL yang rusak tadi. Lalu klik tanda centang untuk menyetujui. Kemudian, apabila file STL-nya rusak, maka muncul dialog box pada sudut kanan di bawah ini. Klik dialog box tersebut untuk melakukan perbaikan secara otomatis. Jika dialog box sudah hilang, maka dapat dikatakan 3D model tersebut sudah selesai diperbaiki. Dan, simpanlah file ini dengan klik tombol File. Pilih Simpan sebagai atau Save As. Tentukan lokasi di mana file tersebut akan disimpan. Tentukan format filenya, yaitu STL. Rename nama file STL tersebut dengan membedakan nama dari file STL sebelumnya. Kemudian klik Save, dan klik Simpan atau Save, dan Close. Buka kembali software MakerBot Desktop, klik Add File, atau drag and drop file STL yang sudah diperbaiki ke dalam software. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, file STL sudah tidak berwarna abu-abu gelap, seperti sebelumnya. Artinya, file ini sudah layak untuk ke tahap proses 3D printing selanjutnya. Sebelum objek kita setting, saya akan memperkenalkan beberapa fitur yang terdapat pada software MakerBot Desktop, agar kita bisa menentukan posisi dan orientasi yang tepat dalam proses 3D printing nanti. Di sini ada tombol View untuk menentukan angle atau sudut pandang untuk melihat bagian dari setiap sisi objek 3D model tersebut. Ada atas, samping, dan depan. Sedangkan Reset View untuk sudut pandang perspektif. Atau kalian bisa saja klik dan tahan tombol kiri atau kanan mouse, lalu ubah sesuai keinginan untuk memutar sudut pandang objek secara keseluruhan dengan lebih mudah. Sedangkan Scroll Up dan Scroll Down mouse berguna untuk zoom in dan zoom out objek 3D yang mau kita perbesar atau perkecil jarak pandangnya. Atau bisa juga dengan mengklik tanda plus dan min untuk alternatif zoom jika mouse kalian tidak memiliki scroll. Sedangkan tanda home ini adalah untuk reset view. Di sini juga harus kita perhatikan bahwa objek 3D tersebut tepat berada di atas permukaan bidang platform.
Jangan sampai objek tersebut pada posisi melayang, contohnya seperti ini. Dengan memperhatikan bagian permukaan bawah objek tepat di atas platform, dengan cara klik on platform pada tombol move, lalu pilih center untuk menentukan posisi objek tepat berada di tengah platform. Ada 3 sumbu X, Y, dan Z, berguna untuk menentukan posisi objek sesuai keinginan kita. X dan Y untuk menggeser secara horizontal, yaitu ke kiri atau kanan, dan depan atau belakang. Sedangkan Z secara vertikal, untuk menaikkan atau menurunkan posisi objek. Untuk menentukan orientasi, bisa kita klik tombol rotate. Tentukan orientasi objek yang tepat untuk menghindari resiko kegagalan pada proses 3D printing. Klik tombol ini apabila kita ingin melakukan proses 3D printing dengan objek terbalik, seperti ini. Klik Reset Rotation untuk mengembalikan ke semula. Ada pula tombol Scale di sini untuk menentukan dimensi atau ukuran dari objek yang ada. Misalkan saya mau skala 1:2 dari ukuran aslinya, saya harus menentukan nilai persentase sebesar 50%, maka ukuran objek tersebut menjadi 2 kali lebih kecil dari ukuran aslinya. Tekan Reset Scale untuk mengembalikan ke semula. Atau, saya mau buat 3D print dengan objek 10 cm, maka masukkan nilai sebesar 100 mm. Lalu tekan Enter pada keyboard. Perhatikan bahwa kalian sudah checklist uniform scaling agar tidak terjadi distorsi seperti ini. Objek menjadi gepeng atau tidak proporsional. Agar proporsional, kalian harus checklist uniform scaling seperti ini. Oke, saya yakin kalian sudah paham ya sampai di sini. Mari kita ulangi sekali lagi. Buat project baru dengan klik File, New. Drag and drop file STL. Klik Move, lalu klik On Platform. Klik Center. Perhatikan bagian bawah objek tidak melayang. Tentukan skala dengan objek 100 mm. Atau tentukan dimensi sesuai keinginan kalian. Simpanlah project ini jika kalian sudah mengubah dimensi ataupun orientasi agar tidak perlu melakukan perubahan lagi untuk proses 3D printing selanjutnya dengan 3D model yang sama. Klik File, Save As. Tentukan lokasi di mana akan disimpan. Beri nama dengan formatting, kemudian klik Save. Dan sekarang klik tombol Settings, tentukan parameternya. Pilih Quick untuk menentukan beberapa parameter yang terpenting dalam proses 3D printing secara singkat. Sedangkan Custom untuk menentukan parameter secara detail. Di sini ada Quality untuk menentukan kualitas resolusi yang akan dihasilkan. Ada Low untuk resolusi rendah, Standar, dan High untuk resolusi tinggi. Kemudian ada Layer Height, yaitu nilai ketebalan lapisan yang kita inginkan. Apabila mau menggunakan Low Quality, maka Layer Height secara otomatis berubah menjadi 0,3 mm. Sedangkan untuk Standard Quality, ketebalannya ditentukan menjadi 0,2 mm. Atau, kalian bisa saja mengubah layer height secara langsung tanpa mengubah kualitas yang kita mau, seperti ini. Namun, untuk mesin MakerBot Replicator 2, saya merekomendasikan menggunakan layer height sebesar 0,2 mm dengan standar quality. Sekarang ada number of shells, yaitu jumlah lapisan pada permukaan objek 3D. Biasanya diisi dengan nilai minimum yaitu 2. Artinya, ada 2 lapisan yang membentuk pada dinding objek yang akan dibuat. Lalu, checklist rough untuk pembuatan alas secara otomatis tepat di bawah 3D model yang akan dibuat. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko kegagalan pada proses 3D printing, seperti tidak menempelnya dasar objek 3D dengan platform. Kemudian, checklist support untuk pembuatan pilar dengan pola yang terbentuk secara otomatis terhadap bagian objek 3D yang mengambang atau yang melayang, menghindari terjadinya kegagalan dalam proses 3D printing. Namun, kalian tidak perlu checklist support jika kalian sudah bisa memastikan 3D model yang mau dibuat tidak terdapat bagian yang mengambang atau yang melayang. Dan di sini ada infill, yaitu nilai persentase tingkat kepadatan atau volume dari objek 3D. 0% berarti volume kosong atau hollow, 100% berarti volume padat atau solid. Semakin padat semakin lama waktu proses 3D printing yang dibutuhkan.
Biasanya dengan nilai 10% sudah cukup untuk memberikan kekuatan terhadap objek 3D yang akan dibuat. Kemudian ada material, yaitu bahan yang digunakan pada mesin 3D printer, contohnya MakerBot PLA. Dan terakhir ada extruder temperatur, yaitu suhu panas atau titik didih yang dibutuhkan untuk melelehkan material. Misal PLA biasanya menggunakan suhu sekitar 190 sampai 230 derajat Celcius. Untuk material PLA merek MakerBot, sebaiknya menggunakan suhu kurang lebih 215 derajat Celcius. Di sini ada Restore Defaults untuk mengembalikan parameter kembali seperti semula, sesuai ketentuan dari bawaan software MakerBot Desktop. Setelah selesai, klik OK. Kemudian klik Preview untuk melihat estimasi waktu dan berapa banyak pemakaian material yang dibutuhkan. Dan inilah hasil previewnya. Kita bisa cek hasil slicing 3D modelnya secara layer by layer. Dari lapisan bawah hingga lapisan atas. Terlihat estimasi berat material dan waktu yang dibutuhkan. Kalau sudah, klik Print jika PC atau laptop kalian terhubung ke mesin MakerBot menggunakan kabel USB-B. Atau klik Export jika tidak terhubung ke mesin MakerBot. Beri nama file ini, biasakan beri kode waktu dan berat, agar dapat diketahui informasi file ini pada saat ingin membuat ulang di kemudian hari. Perlu diketahui bahwa pemberian nama file memiliki keterbatasan karakter, yaitu maksimal sebanyak 26 digit. Dan X3G adalah tipe format file yang sudah di-slicing. Kemudian, simpanlah file hasil slicing ke lokasi yang diinginkan. Copy file X3G yang sudah di-slicing ke dalam SD card. Kemudian masukkan SD card ke dalam slot pada mesin MakerBot Replicator 2. Ada beberapa tips yang mau saya beritahu, yaitu jika kalian mau membuat multi-objek atau multi-part dalam satu platform, pasti harus disusun terlebih dahulu dan diberi jarak, agar tidak bersinggungan satu sama lain. Sebenarnya, ada cara cepat bagaimana beberapa objek akan tersusun secara otomatis jika kita menambahkan objek lebih dari satu, yaitu klik Edit, kemudian Auto Layout All. Maka penempatan beberapa part akan tersusun rapi secara otomatis. Oke, sampai di sini dulu ya. Selamat mencoba.